Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, selamat datang di program Praktikum Universitas Terbuka. Saya Rati Restiani yang akan menjadi instruktur di dalam kegiatan praktikum ini. Dalam program praktikum kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai pengantar kegiatan praktikum struktur tumbuhan dengan kode BIOL 4440. Materi yang akan saya sampaikan di dalam program ini diantaranya adalah struktur morfologi organ vegetatif meliputi akar, batang, daun, dan juga bagian-bagian serta macam-macam bunga, buah, biji, dan jenis perkecambahan. Praktikum struktur tumbuhan terdiri dari 3 modul. Di antaranya adalah modul 1 menjelaskan tentang struktur morfologi dan struktur sel tumbuhan. Modul 2 menjelaskan tentang struktur jaringan dan organ tumbuhan. Dan modul 3 menjelaskan tentang struktur reproduksi tumbuhan gimnosperm dan angiosperm. Praktikum struktur tumbuhan dilaksanakan untuk dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa pada mata kuliah struktur tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan merupakan organisme multiseluler autotrof yang memiliki peranan penting karena sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, khususnya manusia. Selain sebagai sumber makanan nabati, tumbuhan juga berperan sebagai sarana untuk melengkapi kebutuhan hidup yang lain seperti sumber sandang dan papan. Tumbuhan memiliki struktur vegetatif yang terdiri atas akar, batang, daun, serta struktur reproduktif yang terdiri atas bunga, buah, dan biji. Pada perkembangan selanjutnya, biji akan mengalami perkecambahan. Baiklah rekan mahasiswa, setelah tadi kita membahas di awal mengenai struktur tumbuhan secara umum, maka kita akan melanjutkan materi kita yang pertama, yaitu mengenai akar atau radix, meliputi fungsi dan macam-macam akar. Akar merupakan struktur vegetatif yang paling penting bagi tumbuhan. Akar berfungsi memperkuat berdirinya tumbuhan. Selain itu, akar juga berperan di dalam penyerapan air dan unsur hara di dalam tanah, melakukan pengangkutan air dan unsur hara dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan yang lain, serta berfungsi dalam menyimpan cadangan makanan di dalam bentuk umbi akar. Secara morfologi, akar memiliki struktur yang terdiri atas leher akar, batang akar, dan ujung akar. Akar dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan sistem perakarannya, yaitu sistem akar tunggang dan sistem akar serabut. Pada sistem akar tunggang, akar pokok atau batang akar dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Sistem perakaran ini umumnya dimiliki oleh tanaman dikotil dan gimnosperm. Akar tunggang dapat dibedakan lagi menjadi akar tunggang yang bercabang dan akar tunggang yang tidak bercabang. Akar tunggang yang bercabang berfungsi untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, sedangkan akar tunggang yang tidak bercabang umumnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Akar tunggang memiliki bentuk tombak atau fusiformis, umumnya ditemukan pada wortel dan lobak. Kemudian, bentuk gasing atau napiformis umumnya ditemukan pada tanaman bengkuang dan bit. Yang terakhir adalah bentuk benang atau filiformis umumnya ditemukan pada kratok.
Pada sistem perakaran serabut, akar pokok tidak dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan cabang sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar sulit dibedakan dari cabangnya. Baiklah rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu batang atau kaulis, meliputi fungsi batang dan macam-macam batang. Batang merupakan bagian yang tidak kalah penting dari akar. Mengingat kedudukannya pada tumbuhan, batang berperan sebagai sumbu dari tubuh tumbuhan. Batang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai jalur transportasi air dan unsur hara dari akar ke daun dan sebaliknya. Selain itu, batang juga berperan di dalam mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah seperti daun, bunga, dan buah. Melalui percabangannya, batang dapat memperluas bidang asimilasi. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk umbi batang. Berdasarkan sel penyusun dan keadaan ruas-ruasnya, batang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu batang basah atau herbaceous, memiliki struktur lunak dan banyak mengandung air, kadang memiliki rongga. Batang basah juga tidak bisa mengalami pertumbuhan meninggi. Contoh batang basah ditemukan pada tumbuhan eceng gondok, bayam, genjer, krokot, kedelai, dan sebagainya. Berikutnya adalah batang rumput. Batang rumput merupakan batang yang tidak keras. Batang rumput memiliki ruas yang jelas dan berukuran pendek. Seringkali ditemukan berongga. Batang rumput umumnya dimiliki pada tumbuhan gramine seperti rumput-rumputan, padi, jagung, dan sebagainya. Jenis batang yang ketiga adalah batang mendong atau kalamus. Batang mendong memiliki struktur yang mirip dengan batang rumput. Tidak keras dan umumnya berongga. Yang berbeda dari batang mendong adalah terletak pada ruasnya. Ruas pada batang mendong berukuran panjang dan terdiri dari satu ruas saja. Batang mendong sering ditemukan pada jenis teki-tekian seperti mendong, kelingi, burung tikus, dan sebagainya. Jenis batang yang terakhir adalah batang berkayu atau lignosus. Batang berkayu atau lignosus merupakan batang yang tersusun oleh lignin. Karena itulah, batang ini memiliki struktur yang keras dan kuat. Batang jenis ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil dan gimnosperm. Batang berkayu ditemukan pada tumbuhan semak dan pohon. Perbedaan keduanya adalah pada tinggi, percabangan, dan perkembangan kambionnya. Tumbuhan yang tergolong semak adalah kaca piring, alamanda, bluntas, putri malu, dan sebagainya. Selain keempat jenis tadi, batang juga dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan bentuk penampang melintangnya, yaitu bentuk bulat atau teres. Batang bentuk bulat memiliki penampang melintang yang membulat. Ditemukan di hampir sebagian besar tumbuhan. Contohnya, ditemukan pada bambu dan kelapa. Bentuk yang kedua yaitu bentuk bersegi atau angularis. Penampang melintang batang menunjukkan bangun segitiga atau triangularis dan segi 4 atau quadrangularis. Bentuk batang triangularis ditemukan pada tumbuhan teki dan quadrangularis ditemukan pada tumbuhan anggur dan markisa. Nah, rekan-rekan mahasiswa, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan saya mengenai akar dan batang, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu fungsi dan macam daun atau folium.
Daun merupakan bagian yang terbesar dari tumbuhan. Daun memiliki beragam fungsi, diantaranya adalah resorpsi, menyerap gas CO2 sebagai bahan utama fotosintesis dan zat makanan lainnya. 2. Asimilasi, mengolah makanan melalui proses fotosintesis. 3. Transpirasi atau penguapan air. Keempat, respirasi atau pernafasan dan pertukaran gas. Rekan mahasiswa, jika kita mengamati daun pada tumbuhan, maka kita akan melihat adanya perbedaan jumlah daun dalam satu tangkai daun. Hal inilah yang membuat daun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Dikatakan daun tunggal jika di dalam satu tangkai hanya terdapat satu helaian daun saja. Dikatakan daun majemuk jika di dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu helaian daun. Tangkai daun bisa bercabang-cabang, dan pada cabang tangkainya terdapat anak daun. Bila kita mengamati satu helai daun, maka kita akan bisa melihat struktur atau bagian-bagian daun, di antaranya tangkai daun atau petioles, helaian daun atau lamina, dan pelepah atau upih daun. Apabila daun memiliki ketiga struktur, maka dikategorikan sebagai daun lengkap. Namun, tidak semua daun memiliki struktur yang lengkap. Hal inilah yang menjadi dasar bagi daun dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu pertama, daun tunggal lengkap. Daun ini memiliki tangkai, helaian, dan pelepah daun. Contohnya ditemukan pada daun talas. Yang kedua, daun tunggal bertangkai. Daun tunggal bertangkai memiliki bagian tangkai dan helaian daun saja. Umumnya ditemukan pada daun mangga, daun pepaya, daun cabai, daun kembang sepatu, dan sebagainya. Ketiga, daun tunggal berupih. Daun ini hanya memiliki helaian dan pelepah saja. Umumnya ditemukan pada daun jagung. Yang keempat adalah daun duduk atau sesilis. Daun duduk adalah daun tunggal yang hanya memiliki helaian daun dan langsung menempel pada batang. Contohnya ditemukan pada daun biduri. Tumbuhan dari kelas monokotil umumnya memiliki daun lengkap, misalnya keladi, temulawak, lengkuas, kelapa, dan sebagainya. Namun, ada juga daun monokotil yang hanya memiliki helaian daun dan pelepah saja. Sedangkan, daun dari tumbuhan dikotil umumnya tidak memiliki daun secara lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Selain daun tunggal, kita sering melihat juga daun majemuk. Daun majemuk merupakan modifikasi dari daun tunggal, di mana di dalam setiap satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun yang disebut anak daun. Berdasarkan susunan anak daun pada ibu tangkai daun, daun majemuk dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, daun majemuk menyirip atau pinnatus. Umumnya ditemukan pada daun asam jawa, lamtoro, belimbing, mawar, dan sebagainya. Yang kedua adalah daun majemuk menjari atau palmatus. Yang ketiga adalah daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Yang keempat adalah daun majemuk campuran. Umumnya ditemukan pada daun putri malu. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, setelah tadi kita membahas mengenai struktur morfologi dan fungsi organ vegetatif tumbuhan, kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai struktur morfologi dan fungsi organ reproduktif tumbuhan, meliputi
bunga, buah, dan biji. Bunga memiliki struktur yang terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, perhiasan bunga, dan organ reproduktif. Gambar berikut menunjukkan gambar struktur bunga. Perhiasan bunga merupakan modifikasi daun yang terdiri dari kelopak atau kaliks dan mahkota atau corolla. Sedangkan organ reproduktif bunga jantan disebut benang sari atau stamen dan organ reproduktif betina disebut pistilum. Bunga terbagi menjadi bunga tunggal, bunga majemuk, dan bunga campuran. Dikatakan bunga tunggal apabila di dalam satu tangkai terdapat satu puntung bunga saja. Dikatakan bunga majemuk jika di dalam satu tangkai bunga terdapat lebih dari satu puntung bunga. Bunga campuran jika memiliki karakteristik antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga majemuk terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu bunga majemuk terbatas atau pada ujung tangkai bunga ditutup oleh bunga. Contohnya pada bunga oleander dan beberapa bunga monokotil. Dan jenis berikutnya adalah bunga majemuk tidak terbatas. Jika ibu tangkai daun dapat tumbuh terus dengan cabang-cabang baru. Contohnya ditemukan pada kembang merak, kumis kucing, dan bunga melati. Untuk contoh dari bunga majemuk campuran, umumnya ditemukan pada bunga soka. Rekan mahasiswa, setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai bunga, kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai buah. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan hasil perkembangan dari bakal buah atau ovarium dan juga jaringan yang mengelilinginya. Buah pada umumnya membungkus dan melindungi biji. Segala bentuk dan aneka buah erat kaitannya dengan fungsi utama buah, yaitu sebagai pemencar biji tumbuhan. Berdasarkan asal pembentukannya, buah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, buah semu. Buah semu merupakan buah yang dibentuk dari bakal buah beserta bagian lain dari bunga. Buah semu dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu buah semu tunggal, berganda, dan majemuk. Jenis yang kedua adalah buah sejati. Buah sejati merupakan buah yang terbentuk dari bakal buah sebagai bagian utamanya. Seperti halnya buah semu, buah sejati juga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu buah sejati tunggal, buah sejati berganda, dan buah sejati majemuk. Berikut merupakan jenis-jenis buah semu dan buah sejati. Seperti kita ketahui bahwa biji terbentuk karena perkembangan bakal biji setelah proses polinasi dan fertilisasi berhasil. Segera setelah bakal biji berkembang menjadi biji,
Embrio di dalam biji akan melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya melalui proses perkecambahan. Bagi tumbuhan berbiji atau spermatofita, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru. Selain itu, biji juga berfungsi di dalam menentukan kelestarian suatu jenis tumbuhan dan persebaran tumbuhan tersebut di suatu wilayah. Melalui gambar ini, Anda dapat melihat biji serta bagian-bagiannya meliputi kulit biji, epikotil, hipokotil, kotiledon, radikula, plumula, dan endosperm yang umumnya jelas terlihat pada biji monokotil. Berdasarkan letak kotiledonnya pada saat berkecambah, perkecambahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkecambahan hipogeal atau perkecambahan di bawah tanah terjadi jika perkecambahan ditandai dengan epikotil tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah menembus kulit biji, namun kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contoh dari perkecambahan ini terjadi pada tumbuhan monokotil, seperti jagung dan rumput-rumputan. Perkecambahan yang kedua merupakan perkecambahan epigeal atau perkecambahan di atas tanah. Tipe perkecambahan ini ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Contoh dari perkecambahan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil seperti kacang hijau dan kacang tanah. Nah, rekan-rekan mahasiswa, demikian pembahasan kita mengenai struktur morfologi tumbuhan. Semoga pemaparan tadi dapat membantu Anda di dalam memahami dan melaksanakan kegiatan praktikum dari 3 modul ini. Selamat berpraktikum dan semoga sukses.